Di sebuah desa kecil yang asri, terdapat sepasang suami istri muda, Arjuna dan Larissa. Meskipun mereka tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan atap daun rumbia, kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang murni. Arjuna, seorang pria berusia 28 tahun yang tampan dan pekerja keras, selalu memastikan bahwa istrinya, Larissa, merasa nyaman dan dicintai. Bagi Arjuna, kebahagiaan tidak terletak pada harta atau kemewahan, melainkan pada cinta dan keharmonisan dalam rumah tangga. Larissa, istrinya, adalah seorang wanita yang sederhana, namun memiliki kecantikan yang tidak hanya terlihat dari luar. Ia adalah pribadi yang penuh kasih sayang, dengan hati yang tulus. Meskipun keluarganya tidak seberada keluarga Arjuna, Larissa tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu berusaha memberi yang terbaik untuk suaminya. Setiap pagi, sebelum Arjuna berangkat bekerja, Larissa memastikan segala sesuatunya tertata rapi di rumah. Makanan sudah disiapkan dengan penuh cinta meskipun terkadang hanya berupa hidangan sederhana seperti sayur lodeh dan tempe goreng. Arjuna sangat mencintai Larissa, dan itu bisa dilihat dari cara ia memperlakukan istrinya. Setiap malam, setelah pulang bekerja, Arjuna selalu meluangkan waktu untuk berbincang dengan Larissa, berbagi cerita dan tawa, menghabiskan waktu bersama. Namun, kebahagiaan mereka yang sederhana itu mulai terancam oleh hadirnya sosok yang tidak begitu menyukai Larissa, Nyai Saras, ibu dari Arjuna. Nyai Saras adalah wanita yang keras kepala dan penuh ekspektasi. Ia memiliki pandangan yang sangat tradisional tentang peran wanita dalam keluarga. Bagi Nyai Saras, seorang wanita harus bisa memasak dengan sempurna, mengurus rumah tangga, dan mendukung suami dalam setiap hal. Namun, Larissa, meskipun baik hati dan penuh cinta, tidak bisa memenuhi semua ekspektasi itu. Ia tidak pandai memasak hidangan mewah, dan kemampuan dalam mengurus rumah tangga juga dirasa kurang oleh Nyai Saras. Juna, Nyai Saras sering berkata dengan nada penuh ketus, "Kau ini anak laki-laki satu-satunya. Kau harus mencari istri yang lebih pantas, yang lebih mengerti urusan rumah tangga. Tidak bisa seperti Larissa yang selalu membuatmu repot." Arjuna hanya bisa menghela napas panjang. Ia sangat menyayangi ibunya, tapi di sisi lain, ia merasa sangat mencintai Larissa. Larissa adalah istrinya, dan ia ingin membahagiakan wanita itu. Setiap kali Nyai Saras berbicara seperti itu, Arjuna merasa terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi ada cinta dan rasa tanggung jawab kepada ibunya, namun di sisi lain, ada rasa ingin melindungi Larissa. Larissa sendiri tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia selalu menjadi pihak ketiga dalam hubungan ibu dan anak ini. Meski tidak pernah mengatakan hal itu dengan terang-terangan, Larissa sering merasa bahwa ia tidak pernah diterima sepenuhnya oleh Nyai Saras. Setiap kali ia berkunjung ke rumah ibu Arjuna, ia selalu merasa diperhatikan dengan penuh kritik. Nyai Saras sering membandingkan Larissa dengan wanita lain di sekitar mereka, wanita yang lebih pandai memasak, lebih terampil dalam mengurus rumah tangga, atau lebih pandai berbicara di depan orang banyak. Larissa mencoba untuk tetap sabar, berusaha melakukan yang terbaik, namun ia merasa bahwa usaha itu tidak pernah dihargai. Kadang, saat malam tiba, Larissa duduk di tepi tempat tidur mereka dan menatap Arjuna dengan tatapan penuh keraguan. "Juna, apakah aku cukup baik untukmu?" tanya Larissa pada suatu malam. Suaranya terdengar rendah dan penuh kekhawatiran. Arjuna, yang sedang duduk di sampingnya, meraih tangan Larissa dan menggenggamnya dengan lembut. "Larissa, kamu adalah segalanya bagiku. Jangan biarkan apapun mengganggu kita. Ibu hanya ingin yang terbaik untukku, tapi aku tahu siapa yang terbaik untukku, dan itu adalah kamu." Namun, meskipun Arjuna berbicara dengan penuh keyakinan, Larissa tetap merasa terpojok. Ia merasa bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tetap tidak bisa memenuhi ekspektasi Nyai Saras. Dalam hati kecilnya, Larissa merasa bimbang, apakah ia benar-benar diterima oleh keluarga Arjuna atau hanya diterima sebagai istri yang terpaksa karena Arjuna mencintainya. Pada suatu sore, setelah berkunjung dari rumah Nyai Saras, Larissa tampak lebih murung dari biasanya. Arjuna yang melihat perubahan itu langsung mendekat dan memegang bahunya. "Ada apa, sayang?"
Tanyanya penuh perhatian. Larissa menghela napas panjang, kemudian berkata pelan. Aku merasa aku tidak akan pernah cukup untuk ibumu, Juna. Apa yang kulakukan selalu salah di matanya. Mungkin aku memang tidak seharusnya bersamamu. Arjuna menggelengkan kepalanya. Jangan pernah berpikir seperti itu, Larissa. Kamu adalah segalanya bagiku. Jangan biarkan kata-kata orang lain merusak kebahagiaan kita. Namun, meskipun Arjuna mengatakan itu, hatinya juga merasa cemas. Ia mencintai ibunya, dan ia juga tidak ingin ibunya merasa tersakiti. Tetapi lebih dari itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Larissa, dan ia bertekad untuk melindungi istrinya apapun yang terjadi. Seiring waktu, hubungan antara Larissa dan Nyai Saras semakin tegang. Nyai Saras terus-menerus menekan Arjuna. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia membandingkan Larissa dengan calon menantu lain yang menurutnya lebih memenuhi kriteria. Namun, Arjuna tetap mempertahankan sikapnya, berusaha untuk menjaga keseimbangan meski itu semakin sulit. Di sisi lain, Larissa tetap berusaha memberikan yang terbaik, meski hatinya merasa semakin terluka. Ia ingin membuat suaminya bahagia, tetapi juga tidak bisa menahan perasaan kecewa terhadap perlakuan Nyai Saras yang terus-menerus mencemoohnya. Kehidupan mereka yang semula damai, kini mulai dihantui oleh konflik internal yang perlahan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari Nyai Saras terhadap pernikahan Arjuna dan Larissa semakin intens. Nyai Saras tidak lagi sekadar mengungkapkan ketidaksukaannya secara halus. Kini, ia mulai menuntut sesuatu yang lebih drastis. Arjuna harus menceraikan Larissa dan menikah dengan wanita yang dianggap lebih pantas. Juna, kau tahu ibu selalu ingin yang terbaik untukmu. Dan kau sendiri lihat, Larissa itu tidak bisa apa-apa. Apa kau mau masa depanmu hancur hanya karena dia? Kata Nyai Saras dengan nada penuh penekanan, suatu sore di ruang tamu rumahnya. Arjuna yang duduk di hadapannya tampak gelisah. Ia mencoba menghindari tatapan ibunya sambil memutar cangkir teh di tangannya. Ibu, Larissa itu istriku. Aku mencintainya. Dia sudah melakukan yang terbaik untukku. Jawabnya dengan nada hati-hati. Namun, bagi Nyai Saras, jawaban Arjuna tidak cukup. Ia terus membandingkan Larissa dengan wanita-wanita lain, terutama Siska, putri seorang kenalan keluarga mereka yang dikenal cantik, kaya, dan penuh percaya diri. Kau tahu, Siska itu baru saja pulang dari Jakarta. Dia cantik, terampil, dan keluarganya punya usaha besar di kota ini. Kau pantas mendapatkan wanita seperti dia, bukan Larissa yang tidak tahu apa-apa. Ucap Nyai Saras tajam. Arjuna merasa dadanya sesak. Setiap kali ibunya membicarakan Larissa seperti itu, ia merasa tidak berdaya. Ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah dalam ekspektasinya. Namun ia juga tahu bahwa cinta tidak bisa diukur dengan materi atau kemampuan semata. Baginya, Larissa adalah rumah, tempat ia merasa nyaman dan dicintai tanpa syarat. Di rumah mereka yang kecil, Larissa mulai merasakan tekanan itu lebih jelas. Arjuna semakin sering pulang dengan wajah murung, dan sikapnya yang biasanya penuh perhatian perlahan berubah menjadi lebih pendiam. Larissa tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Juna, ada apa? Kenapa belakangan ini kamu sering terlihat gelisah? Tanya Larissa suatu malam saat mereka duduk bersama di meja makan. Arjuna hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi kekhawatirannya. Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya lelah dengan pekerjaan. Namun, Larissa tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia merasakan jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka, meski Arjuna berusaha keras untuk menyembunyikannya. Di sisi lain, Nyai Saras semakin berani mendesak Arjuna untuk mengambil tindakan tegas. Dalam pertemuan keluarga yang melibatkan beberapa kerabat dekat, Nyai Saras secara terang-terangan mengutarakan pandangannya tentang Larissa. Juna, dengarkan ibu. Kamu sudah cukup bersabar selama ini. Kalau kamu terus hidup seperti ini, apa yang akan terjadi dengan masa depanmu? Ceraikan Larissa. Dia tidak cocok untukmu, katanya tanpa basa-basi, di depan beberapa kerabat yang hanya dia mendengarkan. Arjuna yang biasanya tenang kini merasa marah. Ibu,
Tolong hentikan pembicaraan seperti ini. Larissa adalah istriku, dan itu tidak akan berubah. Namun, di balik keberaniannya membela Larissa, Arjuna merasa tertekan. Ia tahu bahwa perlawanan terhadap ibunya akan membawa konsekuensi besar. Ia mulai merasa terjebak di antara dua hal yang sama-sama penting baginya. Cinta kepada Larissa dan rasa hormat kepada ibunya. Larissa mulai menangkap percakapan-percakapan kecil dari tetangga dan kerabat yang berkunjung ke rumah Nyai Saras. Bisikan-bisikan itu mengarah pada satu hal, bahwa ia dianggap tidak pantas menjadi istri Arjuna. Ia seringkali menangis sendirian di kamar, berusaha meredam rasa sakit hati yang kian dalam. Meski demikian, Larissa tetap berusaha mempertahankan pernikahannya. Ia mencintai Arjuna, dan ia tahu bahwa suaminya juga mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk melawan tekanan yang datang dari segala arah, terutama dari Nyai Saras yang terus-menerus mencela dirinya. Juna, aku tahu ibumu tidak menyukaiku, tapi aku tidak pernah ingin jadi beban untukmu, kata Larissa suatu malam dengan suara bergetar. Arjuna mendekat dan merangkulnya dengan penuh sayang. Larissa, kamu tidak pernah jadi beban untukku. Ibu memang keras, tapi aku akan selalu ada di sisimu. Namun, jauh di dalam hati Arjuna, ia mulai merasakan keraguan. Apakah ia cukup kuat untuk terus melindungi Larissa? Apakah ia bisa melawan keinginan ibunya yang begitu besar? Semakin hari, Arjuna merasa seperti berada di antara dua jurang yang tidak bisa ia hindari. Di satu sisi ada Larissa, wanita yang ia cintai lebih dari apapun. Di sisi lain ada Nyai Saras, ibunya, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih dan berharap banyak padanya. Nyai Saras terus mengulangi tuntutannya, sementara Arjuna berusaha bertahan di tengah tekanan itu. Larissa, meskipun mencoba bersabar, mulai merasa bahwa ia tidak akan pernah benar-benar diterima oleh keluarga Arjuna. Kehidupan rumah tangga mereka, yang dulu penuh cinta dan tawa, kini mulai berubah menjadi medan perang emosional. Meski Arjuna dan Larissa saling mencintai, bayang-bayang tuntutan dari Nyai Saras perlahan-lahan menggerogoti fondasi pernikahan mereka. Di dalam hati Arjuna, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh. Apakah ia harus memilih cinta atau keluarga? Semakin hari, tekanan dari Nyai Saras terhadap Arjuna semakin tidak terkendali. Nyai Saras tidak hanya mengkritik Larissa secara terbuka, tetapi juga mulai menggunakan taktik yang lebih agresif untuk memaksa Arjuna melakukan apa yang diinginkannya. Juna, kau tidak mengerti. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan masa depanmu dengan perempuan seperti Larissa. Jika kamu benar-benar mencintai ibumu, kamu harus memilih jalan yang benar, kata Nyai Saras suatu malam, suaranya penuh ancaman dan nada yang begitu tajam. Arjuna sudah mulai merasa lelah dan tertekan. Ia tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan perasaannya kepada ibunya yang keras kepala. Meskipun ia sangat mencintai Larissa, ia merasa bahwa perasaan ibunya juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Nyai Saras mulai mengancam akan memutuskan hubungan mereka, bahkan mengancam tidak akan membantu Arjuna dalam segala hal yang berkaitan dengan masa depannya jika ia tetap bertahan dengan Larissa. Aku tidak akan memberi dukungan apapun jika kamu memilih Larissa. Kamu akan hidup tanpa bantuan ibu, tanpa keluarga, kata Nyai Saras dengan dingin, saat Arjuna datang ke rumahnya untuk berbicara. Ancaman ini mengganggu pikiran Arjuna. Ia tahu bahwa hidupnya tanpa dukungan ibunya akan jauh lebih sulit. Ia sudah merasakan sendiri betapa sulitnya menjalani hidup tanpa bantuan keluarga, dan meskipun ia memiliki Larissa, ia tidak ingin kehilangan segala sesuatu yang ia bangun selama ini. Pada akhirnya, perasaan bersalah dan dilema yang ia rasakan membuat Arjuna merasa terpojok. Ia tahu bahwa ia harus memilih, meskipun itu berarti mengorbankan cinta yang ia miliki untuk Larissa. Dengan hati yang hancur dan kepala yang penuh kebingungan, Arjuna akhirnya pergi menemui Larissa. Di ruang tamu rumah kecil mereka, suasana hening. Larissa duduk di kursi kayu tua yang biasa mereka gunakan untuk berbincang, sementara Arjuna berdiri di depannya, tampak tidak tahu harus berkata apa. Larissa, aku. Arjuna membuka mulut, tetapi kata-katanya terhenti. Setiap kata terasa seperti belati yang menembus hatinya. Larissa memandangnya dengan tatapan kosong,
seakan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Apa ini, Juna? Apa ibu sudah memaksamu untuk melakukan ini? Tanyanya pelan, namun ada getar amarah yang terlihat di matanya. Arjuna menunduk, merasa sangat kecil. Aku tidak ingin ini terjadi, Larissa. Tapi ibu mengancam akan memutuskan semuanya jika aku tidak menceraikanmu. Larissa terdiam, perasaan marah dan kecewa bercampur aduk. Ia bisa merasakan hatinya yang teriris. Jadi, kamu akan memilih ibu daripada aku, begitu? Tanyanya dengan suara serak, penuh emosi yang tak bisa dibendung. Arjuna hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tidak bisa kehilangan ibu, Larissa. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku minta maaf, ini keputusan yang harus aku buat. Air mata mulai menggenang di mata Larissa, tetapi ia berusaha menahannya. Kau benar-benar memilih ibumu, Juna? Katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Aku selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu, tetapi ternyata itu tidak cukup. Larissa bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Tanpa sepatah kata pun, ia mulai mengemas beberapa barang pribadi. Arjuna hanya bisa berdiri terpaku, merasa hancur melihat istrinya yang penuh cinta pergi begitu saja. Larissa keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Setiap langkahnya terasa seperti mengiris hati, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah dibuat oleh Arjuna. Ia pergi dengan perasaan marah dan kecewa, bukan hanya karena diceraikan, tetapi juga karena selama ini ia merasa begitu dicintai oleh Arjuna. Kini, perasaan itu sirna begitu saja karena tekanan dari ibu Arjuna yang tak pernah berhenti mengkritiknya. Di sisi lain, Arjuna merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Setelah perceraian itu, ia hidup dalam kehampaan. Setiap malam, ia terbangun dalam kesendirian, merasa kehilangan Larissa yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Meskipun Nyai Saras tampak puas dengan apa yang telah terjadi, Arjuna tahu bahwa ia telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Terkadang, di tengah keheningan malam, Arjuna duduk sendiri di tempat tidur mereka yang dulu berdua. Ia masih bisa merasakan aroma Larissa di bantal dan selimut, dan kenangan-kenangan indah bersama istrinya yang kini terasa seperti mimpi yang sudah berakhir. Nyai Saras, meskipun puas dengan hasilnya, tidak tahu betapa dalamnya luka yang ada di hati Arjuna. Kamu akhirnya memilih ibu, Juna. Sekarang hidupmu akan lebih baik, katanya, seolah tidak menyadari betapa besar pengorbanan yang harus dibayar Arjuna. Namun, bagi Arjuna, kebahagiaan yang dijanjikan oleh ibunya tidak ada. Hatinya kosong, dan kesepian mulai merasukinya. Setiap kali ia melihat foto-foto lama Larissa, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Keputusan yang ia ambil bukanlah keputusan yang tepat, tetapi kini sudah terlambat untuk memperbaikinya. Nyai Saras merasa puas karena akhirnya Arjuna mendengarkan keinginannya. Ia merasa kemenangan ini adalah bukti bahwa ia benar-benar berhasil menjaga reputasi keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat perubahan pada Arjuna. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan, Arjuna mulai menjadi lebih pendiam dan sering terlihat termenung. Sebenarnya, Juna, apa yang kau rasakan? Bukankah kamu seharusnya bahagia? Tanya Nyai Saras suatu hari, setelah melihat Arjuna duduk di meja makan dengan ekspresi kosong. Arjuna hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu, Bu. Aku merasa sepi. Nyai Saras terdiam, tak bisa memahami perasaan yang sedang dialami anaknya. Baginya, segalanya sudah beres. Namun bagi Arjuna, perasaan kosong dan rasa bersalah yang terus menghantuinya tak pernah hilang. Kehidupan yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi kepedihan. Arjuna akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan Larissa, dan yang lebih buruk, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. 5 bulan setelah perceraian yang memaksa, Arjuna masih hidup dalam kekosongan. Ia berusaha menjalani hidupnya, meski bayang-bayang Larissa selalu menghantui setiap langkahnya. Setiap kali ia pergi ke tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, atau melihat foto-foto lama mereka, rasa penyesalan dan kehampaan kembali menguasai dirinya. Suatu sore,
Ketika Arjuna memutuskan untuk pergi ke taman kota untuk menyegarkan pikirannya, ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Larissa. Saat itu, taman itu sedang ramai dengan pengunjung. Ada yang duduk-duduk, ada yang bermain anak-anak, dan beberapa pedagang kaki lima menawarkan berbagai barang. Arjuna sedang duduk di sebuah bangku taman sambil melamun, menatap bunga-bunga yang sedang mekar, ketika tiba-tiba pandangannya tertuju pada seseorang yang tengah berjalan menuju salah satu warung di ujung taman. Sekilas, ia melihat seorang wanita dengan perut yang besar, berjalan pelan sambil memegang perutnya. Wanita itu mengenakan gaun sederhana. Rambut panjangnya yang tergerai mengingatkannya pada Larissa. Arjuna terkejut. Hatinya berdebar kencang. Itu Larissa. Ia segera berdiri dan mendekat, mencoba memastikan apakah yang dilihatnya itu benar-benar Larissa. Dan, lebih dari itu, perut yang besar itu mengingatkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Larissa melihat Arjuna mendekat, dan untuk sesaat, ekspresinya tampak kebingungan, lalu berubah menjadi tawar. Ia tidak mengira akan bertemu Arjuna di tempat ini. 5 bulan sudah berlalu sejak perceraian mereka, dan rasa sakit itu masih menghantui hatinya. Larissa. Suara Arjuna terdengar bergetar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kamu hamil. Larissa hanya mengangguk pelan, meskipun perasaan pahit kembali muncul di hatinya. Iya, Juna, anakmu. Arjuna tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memandang Larissa dengan tatapan kosong, terkejut, sekaligus penuh penyesalan. Setiap kata yang keluar dari bibir Larissa seakan menamparnya keras. Ia merasa seperti dunia seakan runtuh di depan matanya. Larissa hamil? Apa yang telah ia lakukan? Aku tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Arjuna berkata, suaranya penuh rasa sesal dan bingung. Larissa menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa aku harus memberitahumu, Juna? Bukankah kamu yang memutuskan untuk meninggalkanku? Bukankah kamu yang memilih untuk menceraikan aku atas tekanan ibumu? Arjuna merasakan sesuatu yang berat menghimpit dadanya. Rasa bersalah itu semakin menyiksa dirinya. Aku tidak pernah ingin hal ini terjadi. Aku sangat menyesal, Larissa. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan saat itu. Aku hanya merasa tertekan dan aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku minta maaf. Larissa mengangkat wajahnya, menatap Arjuna dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Ada marah, ada kecewa, tapi ada juga rasa sakit yang dalam. Kamu selalu bilang itu, Juna. Maaf, maaf, maaf. Tapi kata maaf tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak akan mengembalikan waktu yang hilang. Arjuna merasa hatinya semakin hancur. Aku tahu, Larissa. Aku tahu kata maaf tidak akan cukup. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sangat menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jika ada cara. Larissa menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri meski hatinya terasa hancur. Kamu memang sudah terlambat, Juna. Aku tidak pernah menginginkan ini. Tapi aku juga tidak bisa mengubah kenyataan ini. Anak ini anak kita. Akan tumbuh tanpa ayah yang ada di sampingnya. Arjuna merasa hatinya teriris mendengar itu. Ia memandang perut Larissa yang semakin membesar, menyadari bahwa ia telah kehilangan begitu banyak, bukan hanya Larissa, tetapi juga anak yang ia tidak tahu ada dalam kandungan itu. Anak yang mestinya menjadi bagian dari hidupnya. Arjuna merasa sangat menyesal, lebih dari yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap detik yang berlalu sejak perceraian itu terasa seperti hukuman bagi dirinya. Ia sadar bahwa perbuatannya telah menghancurkan hubungan yang begitu indah dengan Larissa. Kini, ia tidak hanya kehilangan istri yang ia cintai, tetapi juga anak yang selama ini ia abaikan. Larissa melihat Arjuna yang terlihat benar-benar hancur, dan ia merasakan sedikit kelegaan. Namun, di sisi lain, ada rasa perasaan yang sulit diungkapkan. Terkadang ia merasa kesal, tapi di saat yang lain, ia merasakan simpati melihat bagaimana Arjuna kini terlihat begitu menyesal. Namun, ia tahu bahwa kehadiran Arjuna sekarang
Meskipun terlambat, bisa saja menyulitkan mereka berdua lebih lanjut. Aku ingin kamu tahu, Larissa. Aku ingin menjadi ayah bagi anak ini. Aku ingin memperbaiki semua yang telah aku rusak, kata Arjuna dengan penuh tekad. Aku tidak bisa mengembalikan waktu, tapi aku akan berusaha untuk melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, kalau kamu memberiku kesempatan. Larissa terdiam sejenak. Kata-kata Arjuna terasa berat, dan meskipun hatinya ingin berharap, akal sehatnya mengingatkan bahwa harapan itu bisa kembali menghancurkan dirinya. Aku tidak tahu, Juna. Aku tidak tahu apakah kamu bisa benar-benar memperbaiki semuanya. Aku juga tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu. Arjuna menunduk, merasakan betapa dalam luka yang ia buat. Aku akan berusaha, Larissa. Aku tidak akan menyerah untuk memperbaiki semuanya, terutama untuk anak kita. Larissa terdiam, menatap Arjuna sejenak. Aku tidak bisa janji akan kembali kepadamu, Juna. Tapi mungkin kita bisa mencoba lagi. Untuk anak ini. Hanya untuk anak ini. Arjuna merasa sebuah harapan kecil tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu ini bukanlah akhir dari masalah, tetapi mungkin ini adalah awal dari kesempatan kedua. Untuk dirinya, untuk Larissa, dan untuk anak yang akan datang ke dunia. Namun, perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan yang ada di depan masih akan sulit. Tapi yang pasti, Arjuna tahu bahwa ia tidak bisa lagi lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan calon ayah. Setelah pertemuan tak terduga itu, Arjuna merasa ada secercah harapan untuk memperbaiki hubungannya dengan Larissa. Meski ia tahu bahwa waktu dan usaha tidak bisa mengubah semua yang telah terjadi, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Larissa dan anak yang sedang dikandungnya. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa cintanya terhadap Larissa belum pernah padam. Setiap hari, setelah pulang dari pekerjaannya, Arjuna menyempatkan diri untuk pergi menemui Larissa. Awalnya, pertemuan mereka dilakukan dengan hati-hati, hampir seperti sebuah pertemuan yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Mereka bertemu di tempat-tempat yang jauh dari perhatian umum, seperti taman kecil yang terpencil, atau kedai kopi yang selalu sepi pada sore hari. Setiap kali Arjuna melihat Larissa, hatinya kembali berdebar seperti dulu. Meski banyak waktu yang telah hilang, dan meski banyak yang harus ia perbaiki, ada satu hal yang pasti, cintanya kepada Larissa tak pernah berubah. Arjuna berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Larissa selama kehamilan. Ia membelikan makanan sehat, membantu dengan pekerjaan rumah, dan menemani Larissa ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Larissa, meskipun masih penuh dengan luka dan kebingungannya, merasa sedikit tenang dengan perhatian yang diberikan Arjuna. Meskipun hatinya masih terikat dengan rasa sakit masa lalu, ia mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, Arjuna benar-benar ingin menebus segala kesalahannya. Juna, kamu tidak perlu melakukan semua ini, kata Larissa suatu sore, saat Arjuna membantunya menyiapkan makan malam. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan semua ini. Arjuna menatapnya dengan penuh keinginan untuk menenangkan. Larissa, ini bukan beban. Ini tanggung jawabku. Aku harus ada untuk kamu dan anak kita. Mereka saling bertukar pandang, dan sejenak, kebisuan itu terasa seperti penghubung antara masa lalu yang penuh luka dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Arjuna tahu bahwa memperbaiki hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi setiap langkah yang ia ambil untuk Larissa adalah langkah menuju pengampunan dan penerimaan yang lebih besar, bagi dirinya, bagi Larissa, dan bagi anak mereka. Namun, ada satu hal yang menjadi beban bagi Arjuna dan Larissa, hubungan mereka harus dirahasiakan. Meski Arjuna merasa bahwa ia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan yang benar, ia tahu bahwa Nyai Saras tidak akan pernah menerima Larissa kembali. Ibunya yang keras kepala dan penuh ekspektasi tetap menentang hubungan mereka, bahkan setelah perceraian itu. Setiap kali Arjuna berbicara tentang Larissa, Nyai Saras akan langsung membantah dan mengecamnya. Ia akan mengingatkan Arjuna tentang segala kelemahan Larissa, dan memaksanya untuk berpaling dari wanita yang telah membuatnya terluka. Juna, jangan bodoh, kata Nyai Saras suatu malam setelah Arjuna datang mengunjungi orang tuanya. Kamu sudah memilih dengan bijak.
Larissa bukan wanita yang pantas untukmu. Kamu harus melupakan dia dan memulai hidup baru. Arjuna hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin menambah pertengkaran dengan ibunya, yang telah begitu banyak berkorban untuknya. Namun, ia tahu bahwa memilih Larissa berarti harus siap untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa ia akan melawan keinginan ibunya. Karena itu, Arjuna memutuskan untuk menjaga hubungan mereka tetap tersembunyi. Setiap kali ia menemui Larissa, ia harus berhati-hati, memastikan tidak ada yang melihat mereka bersama. Terkadang, mereka bertemu di malam hari, saat Nyai Sara sudah tidur, atau pada saat Arjuna bisa mengalihkan perhatian keluarganya dengan alasan pekerjaan. Namun, meskipun hubungan mereka penuh dengan rahasia dan ketakutan, ada kebahagiaan yang hadir dalam setiap momen bersama Larissa. "Juna, aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini," kata Larissa suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman. "Tapi aku merasa sedikit lebih tenang sekarang. Aku merasa kamu benar-benar berubah." Arjuna menggenggam tangan Larissa dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, Larissa. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melawan semua yang menghalangi kita, bahkan jika itu berarti aku harus melawan ibuku." Larissa menatapnya. Matanya penuh dengan keraguan namun juga harapan. "Aku ingin percaya padamu, Juna. Aku ingin kita bisa membangun hidup bersama. Tapi aku takut jika semuanya nanti akan berakhir begitu saja." "Larissa," jawab Arjuna dengan penuh keyakinan, "aku tidak akan pernah menyerah lagi. Aku akan tetap di sini, bersama kamu dan anak kita. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya." Meskipun hubungan mereka masih tersembunyi dan penuh tantangan, Arjuna merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama yang penting. Ia tidak hanya menginginkan Larissa kembali, tetapi ia ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama keluarga kecil yang sedang mereka ciptakan. Namun, ia juga tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, dan itu akan lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Selama bulan-bulan berikutnya, hubungan mereka terus berjalan dalam diam-diam. Mereka berbagi tawa, berbagi perasaan, dan bersama-sama mempersiapkan kedatangan anak mereka, meskipun dunia luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Arjuna tahu bahwa suatu saat, ia harus membuat keputusan besar, untuk memilih antara ibu yang selama ini menjadi segalanya baginya atau wanita yang telah menjadi masa depannya. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati setiap momen yang ada bersama Larissa, berharap bahwa cinta mereka bisa bertahan meskipun segala rintangan yang menghadang. Suatu pagi yang cerah, saat Arjuna baru saja pulang dari rumah Larissa setelah memastikan semua kebutuhan istrinya yang sedang hamil, ia disambut oleh suasana yang tidak biasa di rumah orang tuanya. Ketika ia membuka pintu, Nyai Sara sudah menunggunya dengan ekspresi yang tak biasa, lebih tegang daripada biasanya. Arjuna merasa ada yang tidak beres. "Juna, kita perlu bicara," kata Nyai Saras dengan suara datar namun tajam, membuat Arjuna merasa cemas. "Ya, Bu. Ada apa?" tanya Arjuna, mencoba menunjukkan sikap tenang meskipun hatinya mulai berdebar. Nyai Saras menatapnya dengan penuh ketajaman. "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu kira aku bodoh? Aku tahu kamu masih sering bertemu dengan Larissa." Arjuna terkejut, dan meskipun ia telah berusaha sangat hati-hati untuk menjaga hubungan mereka tetap tersembunyi, ia tidak bisa menahan perasaan kaget. "Ibu, aku bisa menjelaskan," jawabnya, mencoba menenangkan keadaan yang sudah mulai tegang. Namun, Nyai Sara sudah tidak bisa menahan kemarahannya. "Kamu sudah menceraikan wanita itu, Juna. Apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu kembali dengannya? Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih hidup yang lebih baik, tapi kamu malah kembali ke wanita yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu benar-benar lupa semuanya?" Arjuna merasa dadanya sesak. Ia tahu ia telah membuat pilihan yang sulit, namun ia tidak pernah mengira akan menghadapi kemarahan ibunya sebesar ini. "Ibu, Larissa hamil anak kita. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku mencintainya, dan aku ingin bertanggung jawab," jawab Arjuna dengan suara yang semakin keras, menandakan keteguhan hatinya. Nyai Saras melotot tajam. "Tidak, Juna.
Kamu akan menyesal. Apa kamu lupa siapa dirimu? Apa kamu lupa aku yang sudah membesarkanmu, yang sudah memberikan segala yang kamu butuhkan? Kamu akan memilih seorang wanita yang telah membawa kehancuran ke dalam hidup kita hanya untuk anak yang belum tentu akan menjadi apa-apa. Arjuna merasa hatinya seperti tertusuk. Ia tahu bahwa ibunya sangat keras dan tidak mudah berubah. Namun ia juga tahu bahwa apa yang ia rasakan sekarang bukan hanya sekedar keputusan emosional semata. Larissa adalah bagian dari dirinya. Dan anak yang ada dalam kandungannya adalah tanggung jawab yang harus ia pikul. Ia tidak bisa memilih antara ibunya dan Larissa. Ia ingin keduanya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi pertentangan yang keras. Konflik antara Arjuna dan Nyai Saras semakin memuncak. Suasana rumah menjadi semakin panas dengan pertengkaran yang tidak terhindarkan. Nyai Saras terus mengkritik dan merendahkan Larissa, sementara Arjuna semakin menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari pilihannya. Bu, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku mencintai Larissa, dan aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Tidak peduli apa yang ibu pikirkan tentangnya. Aku sudah dewasa dan aku punya hak untuk membuat keputusan sendiri, tegas Arjuna, suaranya penuh emosi. Nyai Saras menatapnya dengan penuh amarah. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Juna. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Jangan harap aku bisa mendukung keputusan bodoh ini. Arjuna berdiri tegak, menghadapi ibunya dengan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak akan menyesal, Bu. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tahu ibu kecewa. Tapi aku akan terus bersama Larissa dan anak kita. Aku memilih mereka, Bu. Aku memilih untuk membangun masa depan yang lebih baik, meski ibu tidak setuju. Nyai Saras terdiam sejenak, namun air mata mulai menetes di pipinya. Juna, kamu terlalu terburu-buru. Larissa bukan wanita yang bisa memberimu kebahagiaan. Kamu bisa mencari yang lebih baik dari dia. Kamu tidak melihat apa yang dia lakukan padamu. Arjuna menatap Nyai Saras dengan perasaan campur aduk, antara kesedihan dan keteguhan hati. Ibu, Larissa sudah pernah terluka. Dan aku adalah bagian dari luka itu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Dan aku ingin melakukannya bersama dia. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Nyai Saras menatap Arjuna dengan penuh kekecewaan. Seolah-olah ia merasa kehilangan anaknya untuk selamanya. Juna, aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Kalau kamu terus begini, kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Kamu memilih jalan yang sulit, dan jika kamu memilih Larissa, maka itu adalah pilihanmu. Tapi aku tidak akan pernah menerima dia. Arjuna menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah hampir keluar. Aku tahu, Bu. Aku tahu ini berat untuk ibu. Tapi ini adalah hidupku, dan aku harus menjalani hidupku dengan cara yang aku pilih. Aku tidak akan pernah bisa bahagia jika harus terus hidup dalam bayang-bayang ibu. Dengan perasaan hancur, Arjuna meninggalkan ruang tamu dan keluar rumah. Ia merasa tidak ada lagi jalan tengah antara dirinya dan ibunya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang telah ia tinggalkan. Ia tidak bisa membiarkan Larissa dan anak mereka hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Kini, Arjuna tahu bahwa ia harus memilih. Dan pilihannya adalah Larissa. Dengan langkah berat, ia pergi menuju rumah Larissa, menyadari bahwa konflik dengan ibunya baru saja dimulai. Tapi yang terpenting, ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia harus menjadi suami yang baik bagi Larissa, dan ayah yang bertanggung jawab bagi anak mereka. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur lagi. Hari itu, Arjuna tahu bahwa segala sesuatunya harus berubah. Keputusan yang ia buat untuk meninggalkan rumah Nyai Saras bukanlah hal yang mudah. Namun ia merasa sudah tidak ada lagi jalan lain. Hubungan yang penuh dengan konflik, antara cintanya kepada ibunya dan tanggung jawabnya kepada Larissa, telah mencapai titik puncaknya. Setelah pertengkaran besar dengan Nyai Saras, Arjuna merenung sepanjang malam. Ia merasa begitu hampa, seolah dunia yang ia kenal selama ini telah runtuh di sekitarnya.
Nyai Saras yang selama ini menjadi sosok yang sangat dihormatinya, kini menjadi penghalang utama dalam hidupnya. Saya harus memilih. Saya harus memilih Larissa dan anak kami, katanya pada dirinya sendiri, meski suara hatinya penuh dengan keraguan. Keesokan harinya, ia mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya. Dengan hati yang berat, Arjuna mendatangi ibunya untuk mengucapkan perpisahan. "Ibu, saya akan pergi," kata Arjuna dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. "Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Larissa dan anak kita membutuhkan saya, dan saya akan pergi bersamanya. Saya akan mulai hidup baru." Nyai Saras hanya bisa menatapnya dengan penuh kekesalan dan air mata yang tak kunjung berhenti. "Juna, kamu benar-benar meninggalkan semuanya? Meninggalkan keluarga ini untuk wanita itu?" Arjuna mengangguk pelan, merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. "Ya, Bu. Saya akan pergi. Ini keputusan saya." Dengan itu, Arjuna mengemas barang-barangnya, meninggalkan rumah orang tuanya, dan menuju rumah Larissa. Larissa, yang sudah menunggu dengan penuh harapan, segera menyambutnya dengan pelukan hangat. Meski ada perasaan cemas, mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Larissa dan Arjuna memutuskan untuk meninggalkan kota mereka, dan mencari kehidupan yang lebih tenang di tempat yang jauh dari jangkauan Nyai Saras. Mereka memulai perjalanan mereka dengan penuh ketakutan, namun juga dengan harapan yang tak terucapkan. Meninggalkan kenyamanan yang pernah mereka miliki adalah langkah yang berat. Namun mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan mereka ada di depan sana, di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka tiba di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian, di mana Arjuna bisa mencari pekerjaan baru dan Larissa bisa menjalani masa kehamilannya dengan lebih tenang. Meskipun hidup di kota kecil yang sederhana, mereka merasa lebih bebas, lebih hidup, dan lebih damai dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya. Arjuna mendapatkan pekerjaan sebagai pengelola toko kecil, sementara Larissa merawat rumah dan mempersiapkan kelahiran anak mereka. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Mereka menikmati setiap momen bersama, tanpa harus khawatir tentang pandangan orang lain atau tekanan dari keluarga besar. Kehidupan baru mereka penuh dengan perjuangan, tetapi mereka saling mendukung satu sama lain. "Juna, aku merasa hidup kita mulai berjalan ke arah yang lebih baik," kata Larissa suatu malam, saat mereka duduk berdua di depan rumah kecil mereka yang sederhana. Arjuna tersenyum dan menggenggam tangan Larissa dengan penuh kasih. "Aku juga merasakannya. Lisa, kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu yang terpenting." Kehidupan mereka memang sederhana, tetapi mereka merasa lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Keputusan untuk meninggalkan segala kenyamanan yang mereka miliki untuk memulai hidup baru adalah hal yang benar. Meski ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kesulitan ekonomi dan ketidakpastian masa depan, mereka tetap percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Mereka memiliki satu tujuan, membangun keluarga yang penuh cinta dan kehangatan. Hari demi hari, Arjuna dan Larissa mulai merasa lebih kuat dalam menjalani kehidupan baru mereka. Mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi selalu ada waktu untuk berbicara tentang impian mereka dan masa depan yang ingin mereka bangun. Setiap pagi, Arjuna pergi bekerja dengan tekad, dan setiap malam, mereka berbicara tentang anak mereka yang akan segera lahir. "Kita harus mempersiapkan semuanya untuk kelahiran anak kita," kata Arjuna pada suatu malam, saat mereka sedang menyusun daftar kebutuhan bayi. Larissa tersenyum, meskipun matanya tampak lelah. "Aku percaya kita bisa melakukannya. Juna, kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini akan menjadi awal yang baru untuk kita." Saat kelahiran anak mereka semakin dekat, Arjuna merasa cemas namun juga penuh harapan. Ia merasa ada tanggung jawab yang begitu besar untuk menjadi ayah yang baik. Ia ingin anaknya tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan tidak lagi dibayangi oleh konflik keluarga besar. Dan pada suatu pagi yang cerah, Larissa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Arjuna saat ia melihat putra mereka untuk pertama kalinya. Bayi kecil itu, yang baru saja lahir,
menjadi simbol dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Ini adalah hidup kita sekarang, Lisa, kata Arjuna dengan suara bergetar, memeluk Larissa dan anak mereka. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Kita akan melanjutkan hidup ini bersama, sebagai keluarga. Larissa tersenyum, sambil menggenggam tangan Arjuna. Ya, kita akan bersama, Juna. Ini adalah awal dari semuanya. Arjuna dan Larissa tahu bahwa mereka harus menghadapi dunia luar yang penuh dengan tantangan, namun mereka tidak takut lagi. Mereka telah memilih jalan mereka, jalan yang penuh dengan cinta dan harapan, dan mereka siap untuk menjalani perjalanan ini bersama. Arjuna dan Larissa kini menjalani hidup baru yang jauh dari kehidupan yang mereka tinggalkan. Kota kecil tempat mereka tinggal menawarkan kedamaian yang selama ini mereka rindukan. Tidak ada lagi tekanan dari Nyai Saras. Tidak ada lagi perbandingan yang tak berkesudahan antara Larissa dan wanita lain. Hanya ada mereka berdua, bersama anak yang akan segera lahir. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, yang meskipun tidak besar, penuh dengan cinta dan kebersamaan. Arjuna bekerja keras setiap hari di toko yang ia kelola, sementara Larissa mengurus rumah tangga dan menyiapkan segala kebutuhan untuk kelahiran anak mereka. Setiap malam, setelah Arjuna pulang dari kerja, mereka duduk bersama, berbincang tentang kehidupan mereka yang baru dan impian-impian yang mereka buat untuk masa depan. Larissa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Meski hidup mereka sederhana, ia merasa mereka memiliki segalanya yang penting, cinta dan keluarga. Momen-momen sederhana seperti makan malam bersama, berbincang tentang hari yang baru saja dilalui, atau merencanakan masa depan, menjadi kenangan yang tak ternilai. Saya tidak tahu apakah kita akan kaya suatu hari nanti, Juna, kata Larissa pada suatu malam, sambil menyantap makanan sederhana yang mereka masak bersama. Tapi saya tahu satu hal, kita punya satu sama lain, dan itu yang membuat hidup kita penuh arti. Arjuna tersenyum dan meraih tangan Larissa. Itulah yang terpenting, Lisa. Kita mungkin tidak memiliki banyak hal, tetapi kita memiliki satu sama lain. Dan itu membuatku bahagia. Mereka tahu perjalanan hidup mereka belum berakhir, dan tantangan pasti akan selalu ada. Namun mereka percaya bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapinya dengan kekuatan cinta yang tidak tergoyahkan. Namun, meskipun jauh dari Nyai Saras, ada hal yang tidak bisa Arjuna lupakan, hubungannya dengan ibunya. Arjuna tahu bahwa keputusan untuk meninggalkan rumah orang tuanya adalah pilihan yang sangat besar dan berisiko. Nyai Saras mungkin tidak akan pernah menerima Larissa atau keputusan yang ia buat, dan meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya, keraguan itu tetap ada di dalam hatinya. Setiap kali ia mendengar kabar dari teman-temannya di kota lama, Arjuna merasa cemas. Bagaimana kabar Nyai Saras? Apakah ia masih marah padanya? Apakah ada yang mencoba menghubunginya dan memintanya untuk kembali? Arjuna berusaha menghindari pikiran-pikiran itu. Tetapi rasa khawatir dan rasa bersalah tetap menghantuinya. Lisa, kata Arjuna suatu malam, setelah mereka selesai makan malam. Aku masih merasa cemas tentang apa yang terjadi dengan keluargaku. Meskipun kita jauh dari sana, aku khawatir ibuku akan selalu marah padaku. Aku tidak ingin hubungan kami benar-benar rusak. Larissa menatap Arjuna dengan penuh pengertian, menggenggam tangannya dengan lembut. Aku tahu ini sulit, Juna, tapi kamu sudah melakukan apa yang menurutmu benar. Kamu harus memberi dirimu kesempatan untuk bahagia. Jangan biarkan rasa khawatir itu menghalangimu. Arjuna menghela napas panjang, merasa sedikit lebih tenang. Kamu benar, Lisa. Aku harus fokus pada kita sekarang. Pada keluarga kita. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita punya masa depan yang lebih cerah untuk dibangun bersama. Namun, meskipun Larissa memberikan dukungan penuh, Arjuna tidak bisa sepenuhnya menutup perasaannya. Ia merindukan kehangatan keluarganya, dan meskipun ia tahu ia tidak akan bisa memaksakan ibunya untuk menerima Larissa, ia tetap merasa kehilangan. Keputusan untuk menjauh dari keluarga adalah hal yang sangat berat baginya. Arjuna terus mengingat-ingat kata-kata ibunya yang terakhir kali ia dengar. Kata-kata yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan.
Meski ia sudah membuat keputusan, ia tetap tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang muncul dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia kembali ke rumah orang tuanya, ia akan menghancurkan kebahagiaannya bersama Larissa. Larissa, yang melihat Arjuna bergumul dengan perasaannya, mencoba meyakinkannya. Kita akan baik-baik saja, Juna. Kita sudah memulai sesuatu yang baru. Kita punya anak yang akan segera lahir. Dan itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Jangan biarkan kekhawatiran tentang masa lalu merusak kebahagiaan kita sekarang. Arjuna menatap Larissa dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, di dalam hati, bahwa meskipun ia masih terikat pada masa lalu, Larissa adalah masa depannya. Dan anak mereka yang akan lahir adalah simbol dari cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Meskipun tantangan dan rasa cemas masih menghantui Arjuna, ia merasa lebih kuat setiap harinya, berkat cinta dan dukungan Larissa. Mereka berdua tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan pernah mudah, tetapi mereka tidak merasa sendirian lagi. Mereka kini memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membangun kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Ketika hari kelahiran anak mereka semakin dekat, Arjuna merasa lebih siap. Ia tahu bahwa tantangan hidup yang mereka hadapi bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana mereka memilih untuk menjalani kehidupan mereka bersama, dalam kebahagiaan dan perjuangan. Dengan Larissa di sampingnya, Arjuna merasa bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Satu hal yang pasti, Arjuna sudah menemukan rumah yang sebenarnya. Bukan di rumah Nyai Saras, tetapi di hati Larissa. Dan dengan kelahiran anak mereka yang semakin dekat, ia yakin bahwa hidup mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Meskipun Nyai Saras awalnya merasa puas dengan keputusan Arjuna untuk meninggalkan Larissa, seiring berjalannya waktu, perasaan kesepian mulai menguasainya. Setiap malam, rumah yang dulu ramai dengan suara Arjuna, kini terasa sunyi. Meskipun ia berusaha menunjukkan kepada diri sendiri bahwa ia sudah benar, hatinya mulai terasa kosong. Arjuna adalah anaknya, satu-satunya yang selalu ia harapkan bisa meneruskan segala yang ia bangun selama ini. Namun, kini ia pergi, meninggalkan rumah besar yang penuh kemewahan dan segala harapan yang ia tanamkan di dalamnya. Nyai Saras menyadari bahwa meskipun ia menginginkan yang terbaik untuk Arjuna menurut versinya, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan anaknya. Ia terlalu sibuk dengan ambisi dan harapannya sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan hati Arjuna. Ketika mendengar kabar bahwa Arjuna tidak hanya meninggalkan rumah, tetapi juga memulai hidup baru dengan Larissa di kota lain, perasaan cemas mulai merasukinya. Apa yang terjadi pada anaknya? Bagaimana dia bisa begitu mudah pergi dari segalanya? Dan yang lebih penting, bagaimana dengan cucunya? Pada suatu malam, Nyai Saras terbangun dari tiduran panjangnya, memikirkan kembali keputusan-keputusan yang ia buat. Meskipun ia merasa kecewa, perasaan rindu dan penyesalan mulai menguasai dirinya. Arjuna, di mana kamu sekarang? Gumamnya, mata terpejam penuh penyesalan. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan khawatir yang tak dapat dijelaskan. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengatasi kesombongannya dan pergi mencari Arjuna, untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Tanpa memberitahu siapapun, Nyai Saras mulai merencanakan untuk mencari anaknya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil jika ingin memperbaiki segalanya. Meskipun ia tahu Arjuna tidak akan mudah memaafkannya, ia ingin menunjukkan bahwa ia masih peduli dan berusaha untuk memahami keputusan yang telah dibuatnya. Setelah mencari informasi melalui kenalan-kenalan lama, Nyai Saras akhirnya menemukan tempat tinggal Arjuna dan Larissa di kota kecil yang jauh dari keramaian. Hatinya berdebar saat ia hendak menuju ke sana. Ia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, baik secara fisik maupun emosional. Namun, ia merasa bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan, untuk kembali menghubungkan dirinya dengan anaknya. Sesampainya di kota itu, Nyai Saras merasa sedikit cemas. Tidak ada kemewahan di sini. Tidak ada lagi kemegahan yang biasa ia nikmati.
Di hadapannya hanya ada kehidupan sederhana yang dijalani Arjuna dan Larissa. Ia berjalan pelan menuju rumah kecil tempat mereka tinggal. Hati berdebar hebat. Ketika pintu rumah terbuka, Nyai Saras terkejut melihat Arjuna yang berdiri di sana. Tampak lebih matang dan tenang daripada terakhir kali mereka bertemu. Di sampingnya, Larissa terlihat berbeda. Lebih cantik, lebih tenang, dan penuh dengan kasih sayang yang tak bisa disangkal. Matanya memancarkan kedamaian, jauh dari wanita yang dulu ia anggap lemah dan tak berguna. Arjuna melihat Nyai Saras dengan tatapan yang penuh kebingungan, tetapi juga sedikit keheranan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan datang mencarinya setelah semua yang terjadi. Larissa, yang berdiri di samping Arjuna, memandang Nyai Saras dengan tenang. Meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah hal yang mudah, ia tidak merasa marah. Sebaliknya, ia merasa terharu bahwa akhirnya ada kesempatan untuk mereka berdua bertemu lagi. "Ibu," kata Arjuna pelan. Suaranya dipenuhi keraguan. Nyai Saras menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Juna, aku datang untuk meminta maaf. Aku menyadari bahwa aku telah salah. Aku terlalu keras padamu. Aku terlalu terobsesi dengan apa yang aku inginkan untukmu dan tidak peduli dengan apa yang kamu butuhkan." Arjuna terdiam sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai mengalir. "Ibu, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Kamu tahu, keputusan yang aku ambil itu bukan tanpa alasan. Aku mencintai Larissa, dan dia adalah ibu dari anakku. Kami bahagia di sini. Aku harap kamu bisa menerima itu." Larissa yang sejak awal diam, akhirnya berbicara dengan suara lembut. "Nyai Saras, saya tahu saya bukan orang yang ibunda inginkan untuk Arjuna. Tetapi, saya mencintai Arjuna dengan tulus. Dan saya juga mencintai cucu ibu yang ada dalam kandungan saya." Air mata mulai menggenang di mata Nyai Saras. Ia melihat Larissa yang kini terlihat jauh lebih kuat dari yang ia kira, dan menyadari betapa besar pengorbanannya selama ini untuk Arjuna dan keluarga mereka. Ia mulai menyadari bahwa Larissa bukanlah wanita yang tidak berguna, seperti yang dulu ia katakan. Sebaliknya, Larissa adalah wanita yang berani dan tulus dalam mencintai anaknya. "Maafkan aku, Larissa," kata Nyai Saras dengan suara penuh penyesalan. "Aku terlalu cepat menilai. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku salah tidak melihat itu sebelumnya." Nyai Saras kemudian berlutut di depan Arjuna dan Larissa, meminta maaf dengan penuh ketulusan. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku merasa kehilangan, dan aku ingin memperbaiki semuanya." Arjuna dan Larissa saling memandang. Ini adalah momen yang tak terduga, tetapi mereka merasa itu adalah momen yang tepat. Mungkin tidak semuanya bisa langsung diperbaiki, tetapi langkah pertama telah diambil. Setelah beberapa detik penuh keheningan, Arjuna akhirnya berbicara. "Ibu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku ingin kita mulai lagi. Aku ingin anak kami tumbuh dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan aku ingin kamu mengenal dia. Cucu ibu sudah lahir, dan dia akan menjadi bagian dari keluarga ini." Nyai Saras mengangguk, dengan mata penuh air mata kebahagiaan. "Aku akan berusaha, Juna. Aku janji akan mencintai cucuku dan menerima kamu dan Larissa dengan hati yang lebih terbuka." Kemudian, dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan, mereka semua berkumpul untuk pertama kalinya dalam suasana yang penuh kedamaian. Arjuna dan Larissa menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, akhirnya ada harapan baru. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, dengan keluarga yang kembali menyatu. Momen yang sangat emosional itu terasa semakin dalam saat Nyai Saras menghadap Arjuna dan Larissa dengan hati yang penuh penyesalan. Setelah berbulan-bulan merenung dan merasakan kekosongan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, akhirnya ia memutuskan untuk menurunkan egonya dan meminta maaf. Arjuna dan Larissa, yang sudah lama merindukan kata-kata itu, hanya bisa menatapnya dengan penuh harapan. Meski banyak waktu yang hilang, ada rasa damai yang mulai merayap ke dalam hati mereka. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Aku tahu, kata-kata dan sikapku selama ini telah melukai kalian." Suara Nyai Saras bergetar,
namun tulus. Aku terlalu keras padamu, Juna. Aku terlalu fokus pada apa yang aku inginkan untukmu tanpa mempedulikan perasaanmu. Dan aku tidak melihat betapa kuatnya kamu, Larissa. Aku sangat menyesal. Larissa menatapnya dalam diam. Matanya mulai berkilau. Nyai Saras, ucapnya lembut. Saya tahu ibu tidak mudah menerima saya dulu, tapi saya juga tahu bahwa ibu hanya ingin yang terbaik untuk Arjuna. Saya tidak marah, dan saya ingin kita bisa membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Arjuna, yang selama ini menahan rasa sakit dan kebingungannya, akhirnya merasa lega. Ia tahu bahwa meskipun perjalanannya tidak mudah, akhirnya ada harapan untuk masa depan mereka. Ibu, aku tahu kamu mencintaiku, dan aku memaafkan semua yang telah terjadi. Aku ingin kita semua mulai dari awal. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh lagi. Setelah beberapa detik penuh ketegangan dan keheningan, Nyai Saras akhirnya mengangguk dengan penuh ketulusan. Aku akan mencoba yang terbaik, Juna. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, dan aku ingin mengenal cucuku, serta menjadi bagian dari kehidupanmu dan Larissa. Aku minta maaf, dan aku berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kata-kata itu, meskipun terlambat, membawa kelegaan yang mendalam. Arjuna meraih tangan ibunya, dan Larissa juga tersenyum, merasakan perubahan yang terjadi di dalam diri Nyai Saras. Meskipun masih banyak hal yang harus mereka hadapi, mereka tahu bahwa ini adalah awal yang baru, sebuah permulaan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama terputus. Setelah itu, mereka duduk bersama di ruang tamu rumah kecil mereka. Nyai Saras, meski tidak terbiasa dengan kehidupan sederhana ini, mulai merasakan kenyamanan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Larissa dengan sabar menjelaskan banyak hal tentang kehidupan mereka, tentang masa depan anak mereka, dan tentang bagaimana mereka bisa bersama, membangun kehidupan baru tanpa beban masa lalu. Arjuna dan Larissa merasa lebih lega melihat ibunya menerima mereka dengan hati terbuka. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami keputusan mereka, Nyai Saras mulai merasa lebih terhubung dengan anaknya dan menyesali sikap kerasnya di masa lalu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kehidupan mereka berlanjut dengan penuh harapan. Kelahiran bayi mereka pun tiba dengan selamat. Bayi laki-laki yang sehat itu lahir ke dunia, membawa kebahagiaan baru bagi keluarga kecil mereka. Arjuna, yang kini menjadi seorang ayah, merasa bangga dan bahagia dengan kehadiran anaknya. Larissa, meski lelah setelah proses melahirkan, merasakan kedamaian dalam hatinya melihat anak mereka yang sehat dan ceria. Nyai Saras, yang akhirnya menjadi nenek, merasakan kebahagiaan yang baru. Melihat cucunya yang tumbuh dengan sehat dan ceria, ia merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap. Ia mulai sering datang mengunjungi Arjuna dan Larissa, bermain dengan cucunya, dan menikmati setiap momen kebersamaan yang kini terasa sangat berharga. Arjuna dan Larissa pun merasa lebih kuat sebagai pasangan. Mereka tahu, meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan dan rintangan, mereka selalu memiliki satu sama lain. Kehidupan mereka yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kebahagiaan terus berkembang, seiring dengan tumbuh kembang anak mereka. Nyai Saras, yang dulu keras dan penuh